Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kita akan bahas yang lain dulu ya, bukan kerajaan terus, biar nggak bosen. Maaf ya kalau suara saya agak sengok karena sedang flu, ya lagi musim lah ya. Kali ini saya akan membahas mengenai wanita Baulawean. Mengapa? Karena ada teman-teman yang menanya soal kasus tersebut. Maka kali ini akan kita bahas secara lengkap, mulai dari sejarahnya, tanda-tanda wanita Baulawean, sampai bagaimana trik untuk menikahi wanita tersebut. Sebenarnya Baulawean itu tidak hanya berada pada wanita, bisa juga pada pria, namun sangat jarang yang membahasnya. Jadi yang saya bahas saat ini adalah wanita Baulawean. Ingat ya, ini tidak ada bukti sejarahnya, hanya berdasarkan naskah kuno dan pendapat para ahli dan juga praktisi supranatural. Jadi, soal mitos, teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Apa sih wanita Baulawean? Gambaran gampangnya adalah wanita yang tubuhnya dipinjam oleh makhluk halus yang jahat, yang ingin menguasai wanita tersebut. Oleh karenanya, siapapun yang menikahi wanita semacam ini akan tertimpa kesialan, bahkan lebih sering berujung pada kematian. Apakah wanita Baulawean itu keturunan? Masih ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kesialan itu dibawa sejak lahir dengan ditemukannya tanda lahir yang ada pada bahu kirinya. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan wanita Baulawean bukan keturunan, bukan dibawa sejak lahir, tapi kebetulan saja dia yang mendapatkan kesialan itu. Dilalah apesnya dia kalau orang Jawa bilang. Apa ciri wanita Baulawean? Menurut jurnal The Baulawean Legend in Photographic Works oleh Rahdan Hutama Putra dan Handriyo Topo, perempuan Baulawean memiliki tanda lahir sebesar koin di bahu kirinya. Tanda lahir tersebut diyakini diisi oleh makhluk tak kasat mata berjenis hewan melata yang kemudian akan mengelilingi tangannya. Yang lain berpendapat bahwa Baulawean adalah seorang wanita yang mempunyai tompel tepat di atas alat kelaminnya yang jarang dimiliki oleh wanita pada umumnya. Informasi dari sumber lain dan naskah kuno, seorang wanita Baulawean memiliki dua lingkaran di pantat kiri dan kanan yang dikenal sebagai pantat sujen, dan dua lingkaran di punggung kiri dan kanannya yang dikenal sebagai sujen pala. Jadi kita akan sulit untuk membuktikan ini karena semua tanda ini berada di tempat tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung. Dia agak sulit kan untuk mengetahui dia Baulawean atau bukan. Bagaimana sejarah wanita Baulawean? Setidaknya ada dua versi mengenai asal-usul wanita Baulawean. Versi pertama mengatakan wanita Baulawean mulai berkembang pada abad ke-9. Dalam serat Witaradya karya Ronggo Warsito, wanita Baulawean diklaim benar-benar ada, tetapi populasinya dapat dihitung dengan jari. Keberadaan wanita Baulawean sudah diperhitungannya sejak puncak Keraton Bengging Witaradya pada tahun 921 Masehi. Narasi tersebut terjadi pada perayaan Jumenengan atau peringatan penobatan Raja Kerajaan Bengging. Pada saat itu, Raja Bengging tidak hanya sakti tetapi juga dikelilingi oleh banyak sahabat, termasuk golongan jin yang dikenal dengan nama Gandharwo Kurowo. Semua temannya diundang ke Jumenengan tersebut, termasuk Gandharwo. Ada seorang putri yang bernama Dewi Citrasari menarik perhatian Gandharwo. Karena berasal dari golongan yang berbeda, Gandharwo tidak bisa berbuat apapun.
Namun, atas nama cinta, Gandharwa melakukan apa saja untuk mendapatkan Dewi Citrasari. Dia berusaha untuk melakukan hubungan intim dengan sang putri. Dewi Citrasari pun mengandung benih percampuran antara manusia dan jin. Janin yang dikandungnya akhirnya lahir. Tompel di bahu kiri bayi tersebut merupakan pertanda buruk. Dia adalah wanita bahu laweyan. Namun, ada cerita lain soal wanita bahu laweyan di serat Witaradya karangan Ranggawarsita ini. Intinya sama, Dewi Citrasari dibelenggu oleh genderuwo yang menghuni tubuhnya. Cuma penyebabnya yang berlainan. Versi ini menceritakan ayah dari Dewi Citrasari sedih dengan kondisi Citrasari yang sakit keras sehingga tidak bisa berbicara. Kemudian, dia meminta nasihat kepada raja-raja lainnya. Sri Aji Pamasa yang bernama Gandharwa Raja memberikan solusi bahwa sang putri harus diberikan batu mulia trikarya yang digulung oleh seseorang yang berlidah berwarna merah agak kehitaman serta ujung yang putih. Tiba-tiba Raja Nusarukmi berkata bahwa anaknya si Kaskaya adalah orang yang tepat karena ia memiliki kriteria tersebut. Tak berselang lama, Raden Kaskaya mengulum permata trikarya lalu menyemburkannya ke Dewi Citrasari. Singkat cerita, Dewi Citrasari sembuh dan dapat berbicara seperti sedia kala. Akan tetapi, genderuwo yang ada pada tubuh Dewi Citrasari tak mau meninggalkan sang Dewi. Beberapa hari kemudian, Dewi Citrasari menikah dengan Raden Kaskaya. Pada suatu hari, Sri Aji Pamasa bersemedi dan mendapatkan petunjuk bahwa terdapat wanita atau perempuan berjumlah 68 yang mempunyai nasib yang sama seperti putrinya. Kebanyakan dari mereka masih anak-anak. Ada juga yang sudah dewasa namun jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Sedangkan versi kedua asal-usul wanita bahu laweyan bersumber dari Kasunanan Surakarta. Dikisahkan pada tahun 1800-an, Pakubuwono II meminta seorang saudagar perempuan yang juga seorang perajin batik dari Laweyan untuk meminjamkan kudanya guna berperang. Kemudian, Raja mengajak saudagar perempuan tersebut untuk tinggal di kawasan kerajaan. Akan tetapi, saudagar perempuan itu menolak permintaan Raja. Hal ini menyebabkan Raja murka. Kemarahan Raja pada perempuan saudagar itu berdampak juga pada seluruh perempuan di kawasan Laweyan. Pada saat itu, Raja berkata bahwa seluruh perempuan di Laweyan akan merasakan siksaan lahir dan batin. Jika perempuan di Laweyan menikah, pernikahan mereka tidak akan bertahan lama karena suami-suami mereka akan meninggal dunia. Konon, untuk memutuskan kutukan pada perempuan bahu laweyan harus menikah hingga 7 kali. Bagaimana modus wanita bahu laweyan membunuh dalam tanda petik suaminya? Menurut paranormal, makhluk halus yang menghuni wanita bahu laweyan akan keluar pada tengah malam berupa asap kecil. Asap kecil itu akan memangsa tubuh korban dengan cara menghisap darahnya. Itu sebabnya kematian mendadak pasangan bahu laweyan sering terjadi pada tengah malam. Orang awam tidak akan melihat tanda-tanda bahwa korban mati karena dihisap darahnya. Mayat korban bahu laweyan serupa dengan mayat biasa lainnya. Untuk membuktikannya, perlu cara-cara khusus yang tak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya paranormal yang bisa melakukannya. Caranya menggunakan kelapa muda dan pucuk daun janur kuning. Pucuk janur kuning dimasukkan ke dalam buah kelapa yang telah dikupas dan dilubangi. Lalu
Dengan janur kuning tadi, air kelapa muda dipercikkan sedikit demi sedikit ke seluruh tubuh si mayat sebelum dimandikan. Tak lama kemudian, tubuh mayat yang semula mulus itu nampak dipenuhi dengan luka-luka merah seperti bekas gigitan. Serem kan? Lalu, bagaimana menyelamatkan Baulawean? Caranya harus menikahi wanita Baulawean, karena hanya pasangan hidup yang bisa menyelamatkan. Pada hari ulang tahun wanita Baulawean, suami harus berpuasa mutih selama 40 hari. Syarat lain, tidur setelah pukul 1 malam. Tidurnya pun tidak bisa di atas ranjang, melainkan di lantai beralaskan tikar. Lalu berdoa sepanjang malam, mohon keselamatan kepada Tuhan agar terbebas dari malapetaka. Jika selama 40 hari itu tidak terjadi apa-apa, itu berarti akan selamat selamanya. Tapi ingat, pasangan tersebut tidak melakukan hubungan suami istri selama masa 40 hari. Karena inilah masa kritis bagi yang ingin membebaskan penderitaan wanita Baulawean. Selama masa 40 hari itu tak sedikit serangan, ujian dan godaan, mulai dari yang sederhana seperti rasa lapar, mengantuk, dan keinginan mencampuri pasangan. Bahkan akan melihat makhluk halus mengerikan yang muncul dari tubuh pasangannya yang sedang tidur. Cara lain dikemukakan oleh budayawan Jawa Karkono Kamajaya. Ia menganjurkan untuk melakukan ruatan, meski ia tak berani menjamin setelah diruat akan hilang sialnya. Makna ruatan berarti pembebasan malapetaka bagi manusia Sukerto, manusia yang terancam jiwanya. Dalam prosesi lengkap upacara ruatan, antara lain dipergelarkan wayang kulit khusus berlakon Murwakala. Namun, ia mengingatkan, manusia Baulawean berbeda dengan manusia Sukerto yang hanya akan terbebaskan melalui upacara ruatan. Apabila Sukerto dapat diramal ketika masih bayi, berdasarkan ketentuan-ketentuan baku seperti anak tunggal atau untang-anting dan lain-lain, maka Baulawean tidak dapat diprediksi. Artinya, Karkono tidak dapat menjamin ruatan akan menghilangkan kutukan pada wanita Baulawean. Teman-teman, itulah pembahasan soal wanita Baulawean. Yang harus diingat, semua ketentuan sudah digariskan oleh Tuhan. Dan soal wanita Baulawean ini tidak bisa digambarkan secara rasional. Sebagai mitos, teman-teman boleh percaya ataupun tidak. Monggo. Kita akan bertemu pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.